Oh, pada di itulah awal kan. Baik, bisa kita mulai ya acaranya. Iya, Kesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang untuk semua hadirin. Kepada yang terhormat, Ibu Eni Purwaningsi sebagai dosen pada mata kuliah ini. Yang terhormat, Bapak Eko Satrio Wibowo sebagai perwakilan sekolah, dan juga teman-teman semua. Semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai mempertahankan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif. Saya, Kesya, selaku moderator yang bertugas, akan memandu jalannya webinar ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Andi Lulu, Feli Kusum, Estu Aulia, Indah Sulastri, Jovan Katesalonian, Kesya Findri, Merlin Wang, Nabila Ramadhani, Sylvia Mutiara, dan Yesika Puspa. Sebelum Indonesia, acara yang pertama adalah pembukaan, dan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Aku juga matanya gimana sih? Oh.
Mute dulu ya. Recording in progress. Is being recorded. Adalah sambutan dari Bu Eni selaku dosen pada mata kuliah ini. Iya. Baik, terima kasih banyak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Toto Arifianto, SST MSI, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Tantri Yanuar. Yang saya hormati Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Esa Unggul, Bapak Isanto Wahyudi. Yang saya hormati guru-guru SMK
Negeri 3 Kota Bekasi dan siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Bekasi dan mahasiswa Universitas Esa Unggul. Kami dari Universitas Esa Unggul mengadakan webinar bertopik mempertahankan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif. Diharapkan siswa-siswi harus memiliki ide yang kreatif ya, mengembangkan diri untuk berkarya, idenya dalam bentuk ekonomi kreatif supaya nantinya siswa-siswi SMK ini memiliki jiwa kewirausahaan yang nantinya bisa menambah penghasilan untuk siswa-siswi. Jadi diharapkan adanya webinar ini diharapkan adanya menambah keahlian, menambah kreativitas. Kemudian nanti ada produk yang dihasilkan, produk yang kreatif dari dari hasil ya. Jadi apalagi ini menghadapi kondisi pandemi. Jadi diharapkan kita harus punya penghasilan tambahan ya dengan cara menciptakan ekonomi kreatif. Jadi ini sangat menarik terkait ekonomi kreatif sebagai wadah untuk berkarya bagi generasi muda yang nantinya manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Saya harap mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi semua yang hadir di webinar ini nanti harus aktif, saling bertanya, saling berdiskusi, supaya nanti dapat tambahan ilmu, pengetahuan, keahlian, supaya nanti bisa menciptakan kewirausahaan. Oke, sekian sambutan dari saya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kesya. Baik, terima kasih kepada Bu Eni atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Eko selaku perwakilan dari Sekolah SMK 3. Lanjut aja, Kesya. Ya, baik, Bu. Acara selanjutnya adalah materi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada kelompok saya untuk menyajikan materi tersebut. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai mempertahankan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif. Next. Yang pertama ada Dr. Risi, yang terdiri dari pengertian ekonomi kreatif, latar belakang, manfaat, tujuan, ciri-ciri ekonomi kreatif, contoh ekonomi kreatif, dan tips memulai usaha kecil bagi remaja.
Pengertian ekonomi kreatif. Sebentar. Maaf ya. Pengertian ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi baru yang memadukan informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide, gagasan, dan pengetahuan yang... Suaranya nggak kedengeran. Oh, kedengaran. Sorry. Ulangi ya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi baru yang memadukan informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide, gagasan, dan pengetahuan yang Manfaatnya yang pertama ada perkembangan inovasi, yang kedua ada persaingan yang sehat, yang ketiga ada kualitas produk yang membaik, yang keempat ada membuka lapangan pekerjaan, yang kelima ada menekan angka pengangguran, yang keenam ada membangun citra dan identitas, dan yang terakhir ada negara yang positif melalui kemampuan sumber daya manusia atau SDM yang kreatif, entitas bisnis yang terus berinovasi, serta pasar yang semakin luas dan kompetitif. Selanjutnya untuk tujuan, yang pertama ada meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia atau PDB. Yang kedua, meningkatkan ekspor nasional berbasis kreativitas dan muatan lokal dengan semangat kontemporer. Yang ketiga, meningkatkan daya serap tenaga kerja sebagai dampak terbukanya lapangan kerja baru di industri kreatif. Dan yang terakhir, menguatkan citra kreatif produk atau jasa sebagai upaya nasional branding atau pencitraan negara Indonesia di mata dunia internasional. Selanjutnya ada ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama itu kreasi intelektual, membuat nilai jual suatu barang yang tinggi dengan adanya kreasi intelektual. Mudah digantikan. Produk yang diciptakan harus kreatif dan inovatif. Terus selanjutnya ada butuh kerjasama. Untuk terciptanya manfaat ekonomi kreatif dibutuhkan kerjasama. Selanjutnya itu berbasis ide, agar banyak produk baru yang tercipta dengan berbasis ide baru. Yang terakhir itu ada tidak punya batasan. Inovasi dan kreativitas dalam penciptaan suatu produk tidak memiliki kebatasan yang pasti. Kok nggak dengar? Kemasan yang kita bakal jual nanti produknya. Lalu yang terakhir itu ada desain grafis. Desain grafis di situ ada
gambarnya membuat foto atau gambar untuk menciptakan suatu produk yang akan kita jual nantinya. Selanjutnya, didengar. Banyak anak muda zaman sekarang mulai menciptakan lagu dan promosi di media sosial. Jadi dari sana mereka lebih, lalu ada fashion, contohnya ada baju dari koran dan baju dari plastik. Fashion di kalangan anak muda sekarang tuh sangat bervariasi dan unik-unik. Contoh baju dari koran ini biasanya mereka buat untuk pentas seni. Selanjutnya. Yang keempat, ada game atau aplikasi. Contohnya menciptakan game online. Kebanyakan anak remaja atau bahkan dewasa juga suka bermain game online ya. Dan ini bisa menjadi sebuah ide untuk membuat game sebagai karya anak bangsa. Lalu ada film, fotografi, dan video. Contohnya membuat video YouTube mengenai ekonomi kreatif. Seperti yang kita tahu ya, anak muda zaman sekarang banyak yang menghasilkan pundi-pundi uang menjadi seorang YouTuber. Dan terakhir ada kuliner. Contohnya menjual makanan yang disukai banyak orang dengan harga yang terjangkau. Pada materi terakhir ini ada tips-tips memulai usaha kecil untuk remaja. Jadi kan potensi bisnis makanan kan banyak peminatnya ya, yang ngeburu juga banyak. Wirausahaan yang kompeten dalam bisnis makanan, salah satu bisnis yang banyak dilirik pengusaha adalah bisnis di bidang kuliner. Nah, di sini ada tips-tipsnya nih yang bisa digunakan untuk memulai bisnis di bidang kuliner. Yang pertama itu kita bisa nyiapin produk andalan. Jadi kita bisa milih nih produk apa sih yang sekiranya harganya murah tapi banyak diminati oleh masyarakat. Terus habis kita nyiptain suatu produk makanan, kita juga harus bikin food testing, yang artinya itu kayak percobaan nih dari makanan yang udah kita bikin, rasanya tuh gimana. Jadi kita bisa ngasih tester ke teman-teman atau ke orang-orang di sekitar kita untuk ngasih nilai dari makanan yang udah kita buat. Next. Nah, kan contoh dari bisnis di bidang kuliner yang harganya murah tapi banyak peminatnya kan itu salah satunya basreng ya. Basreng banyak diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Mulai dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Cemilan basreng juga sangat sesuai dijadikan sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memulai bisnis ini, yang pertama ada prospek usaha. Prospek usaha itu kan artinya kan peluang ya. Peluang usaha basreng itu sangat besar atau sangat menjanjikan. Kenapa? Karena yang pertama, basreng itu kan di Indonesia tuh suka sama makanan pedas, khususnya di kalangan remaja kayak kita gitu kan. Terus selain basreng kan maaf, identik sama yang pedas ya. Tapi di zaman sekarang ini banyak produsen basreng yang udah mulai mengimprove varian rasa dari basreng. Jadi nggak monoton gitu, nggak yang pedas aja. Selanjutnya ada barang handicraft. Handicraft menjadi salah satu produk yang cocok untuk dijadikan peluang usaha. Handicraft sendiri merupakan salah satu jenis kerajinan tangan atau handmade yang banyak diminati sekarang ini. Kenapa barang handicraft? Karena selain memiliki banyak varian yang menarik dan unik, dengan berbisnis handicraft, kita juga bisa
memperoleh keuntungan. Selain itu, ketika memulai sebuah bisnis, kita yang karena bahan baku yang digunakan itu cenderung simple, bahkan kita bisa menggunakan bahan bekas sekalipun. Sekian. Jika ada yang bertanya, mohon dan terlebih dahulu. Ini kan ada ini ya gangguan untuk Boleh, silakan Eli. berarti ke slide yang tadi atau gimana? Langsung tanya jawab. Ayo teman-teman, jika ada yang bertanya boleh lewat chat atau respon. Ayo teman-teman, nanti dapat hadiah yang bertanya. Dapat hadiah bisa buat makan siang.
Ayo dijawab aja, teman-teman. Nanti dilengkapin. Udah ada yang nanya tuh 3 ya. Feli, jika ingin menjawab, boleh langsung dijawab aja. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Almira Sela. Almira Sela yang mana ya? Boleh raise hand biar kelihatan. Nggak apa-apa, nggak usah open cam. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus mulai usaha? Kita jawab yang mengapa kita harus mulai usaha dulu ya. Memulai usaha keharusan untuk semua orang ya, tapi dimulai. Jadi tuh kita memulai usaha tuh untuk membuka peluang juga gitu buat orang-orang, buat kita sendiri juga gitu. Kan kegiatan kalau misalkan kita cuma kerja sama orang gitu kan, kita tuh cuma jadi pekerja aja gitu, naik jabatannya atau menjadi orang yang pentingnya itu lama kalau misalkan di suatu kerjaan atau pabrik itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau jadi bos, mau jadi punya produk sendiri gitu, kita berarti kan harus memulai usaha kan. Nah, dari memulai usaha itu kita belajar nih bagaimana cara kita mengatur strategi bisnis kita, bagaimana kita jadi orang yang disiplin gitu, bagaimana kita jadi orang yang konsisten gitu kan. Dengan memulainya usaha juga kita jadi tahu nih kemampuan diri kita, terus juga kita walaupun enggak banyak, tapi kita bisa sedikit nyiptain nilai ekonomi gitu, memperbaiki nilai ekonomi. Menurut saya sih itu ya, kenapa kita harus memulai usaha. Nah, cara kalau kita gagal dalam memulai usaha, kan semua usaha nggak ada yang berjalan dengan mulus ya, pasti ada gagalnya gitu. Kalau misalkan kita gagal dalam usaha kita, kita harus ngelakuin evaluasi. Kita lihat nih dari usaha yang udah kita lakuin, kira-kira apa ya yang bikin gagal gitu. Jadi kita harus kaji dulu, atau cara kita memasarkan produk yang kita ciptain, atau produk kita kurang diterima, itu kan harus kita evaluasi nih supaya sesuai sama apa yang inginin oleh konsumen gitu. Kalau misalkan kita gagal, kalau kita mau jadi seorang wirausahawan yang hebat, berarti kan harus nyoba lagi gitu kan. Kegagalan kan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi semakin banyak kita nyoba, semakin banyak juga pengalaman. Misalkan ada gagalan, jadi kita udah tahu gimana caranya gitu sih. Terima kasih. Untuk Almira, gimana jawabannya? Apa mau disanggah atau gimana? Jelas, Kak. Makasih. Makasih ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Almira atas pertanyaannya.
kepada Nabila. Jika ingin menjawab pertanyaan, boleh. Oke. Oke. Aku izin jawab punyanya Nevana ya. Hal-hal apa yang perlu kita persiapkan dalam membangun suatu usaha? Yang perlu dipersiapkan, yang pertama, siapkan modal dan jenis produk apa yang akan dijual. Yang kedua, tentukan target pasar siapa yang harus dituju, misalnya buat anak-anak remaja kah, buat anak kantoran kah, atau untuk masyarakat luas. Lalu yang terakhir, menyadari adanya persaingan. Jadi misalnya pesaing satu dengan produk yang sama, tetapi harga lebih murah. Jadi kita Fana sendiri jawabannya gimana? Di sini ada Mevana nggak ya? Jawabanku cukup jelas nggak? Cukup jelas, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, makasih juga ya. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan Syifa Fitriani ya. Pertanyaannya kan, bagaimana cara memulai usaha untuk kalangan pelajar apabila mengalami hambatan seperti modal yang terbatas dan lingkungan yang tidak memadai seperti minim pendapatan. Nah, menurut aku sendiri sih, di setiap lingkungan itu pasti punya segmentasi pasar sendiri kan masing-masing. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja sih, kira-kira di lingkungan kita ini jenis usaha apa sih atau jenis produk apa yang memang bisa untuk kita atau cocok untuk kita jual gitu. Contohnya saja di lingkungan sekolah, misalnya anak-anak sekolah itu kan pasti yang mereka butuhkan itu kayak alat tulis atau mungkin pernak-pernik cewek gitu kan. Jadi pastinya itu yang cocok untuk di lingkungan sekolah. Dan juga untuk minim itu nggak jadi masalah sih sebenarnya. Itulah kan kenapa kita harus bisa meminimalisir penggunaan modal sebisa mungkin. Jadi berapapun modal yang kita punya, asalkan kita mau, pasti bisa kok. Jadi nggak harus modal yang gede-gede banget dulu, apalagi untuk kita sebagai pelajar itu pasti kan berat ya. Jadi bisa dimulai dari modal sekecil apapun itu. Ya. Sekian. Apa udah jelas jawabannya Syifa Fitriani? Suaranya kedengeran nggak sih? Cukup jelas, Kak. Jawabannya terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya, Misi ya, mau jawab pertanyaan ya. Pertanyaan apa ekonomi kreatif perlu dikembangkan? Untuk penghambat utamanya itu terletak pada ketersediaan bahan baku, yang kedua teknologinya, lalu ada persediaan barang bakunya, perlindungan hak cipta, sama ketersediaan ruang publik. Lalu buat alasannya kenapa ekonomi kreatif harus dikembangkan,
Yang pertama itu karena ekonomi kreatif memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Lalu yang kedua, menciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, berbasis pada sumber daya yang terbarukan. Yang terakhir, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif. Di mana Anindya sudah cukup. Kira-kira jawabannya udah cukup atau belum ya? Ada Anindya nggak ya? Bisa dilanjut aja kali ya? Iya, boleh dilanjut aja. Aku mau jawab pertanyaannya dari Septi Wulandari. Orangnya ada nggak? Septi kan nanya ya, cara biar tetap konsisten dalam menjalani atau memulai suatu usaha ya. Itu tuh kita harus selalu berpikir positif. Iya Kak, jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Ya, lanjut. Sama-sama. Oke. Kita tuh harus mikir positif itu untuk biar jadi sukses itu perlu komitmen dan konsisten dalam setiap hal yang ini. Terus selain berpikir positif, kita tuh juga harus percaya diri. Tingkat percaya diri juga harus ditambah biar kitanya tuh nggak terlalu musingin usaha orang lain gitu. Jadi kita harus percaya diri aja sama usaha kita. Terus kalau misalnya kita nggak percaya diri kan jadi sulit ya berkembangnya usaha kita. Jadi percaya diri itu juga jadi banyak pertimbangan. Buat gimana Cukup jelas Kak. Terima kasih. Ini Andar Kartika, suatu usaha ya, dari suatu usaha itu kita bisa menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan hasil ekspor, meningkatkan teknologi, juga menambah kekayaan intelektual dan peran sosial lainnya. Nah, dari misalkan di suatu negara nih ekonomi kreatifnya berjalan dengan baik, terus juga kan pokoknya meningkat besar lah ekonomi kreatifnya, berarti kan perekonomian di suatu negara itu kan juga baik ya. Nah, dari baiknya suatu perekonomian di satu negara atau wilayah juga berdampak sama gimana sih negara itu bersaing sama negara-negara ekonomi maju lainnya di dunia. Jadi dari ekonomi kreatif itu intinya bisa menciptakan menambah nilai ekspor impor gitu sih. Terima kasih untuk Nafani. Apa jawabannya jelas?
Nafani ada gak ya? Cukup jelas kan? Terima kasih. Oke, sama-sama. Iya, Iya. silakan Ibu Bulan. Halo siswa-siswi SMK 3 Bekasi ya. Oke, saya nambahin aja ya. Tadi sudah disinggung nih sama kakak-kakaknya. Tadi beberapa pertanyaan, sebentar saya lihat dulu. Ini bisa menyumbang juga nih, membuat lapangan kerja baru untuk orang lain. Tadi tujuan utama itu bagus sekali. Terus juga selain itu, tujuan utama membuat usaha kan supaya dapat profit ya. Jadi kalian semua, adik-adik semua itu bisa tuh, misalnya punya hobi tertentu, bikin hiasan-hiasan tertentu, craft, atau apapun daripada itu cuma jadi hobi, itu bisa juga dijual sehingga bisa memberikan profit untuk kalian. Nah, kenapa harus mulai usaha? Ya tentu saja biar dapat tambahan income buat kalian tuh, biar nggak cuma sekolah aja mungkin, bisa bikin bisnis sampingan sendiri, baik untuk diri sendiri maupun bareng-bareng sama teman-temannya. Terus kalau misalnya gagal gimana? Nah, tadi udah disampaikan tuh, harus evaluasi, itu benar banget. Jadi sebelum kita memutuskan untuk melakukan usaha, sebentar. Studi kelayakan bisnis, hukumnya, legalitasnya, terus juga aspek keuangannya, gimana perencanaan anggarannya, terus apakah kita salah di situ pengelolaan anggarannya, terlalu banyak difokus ke biaya-biayanya, atau salah target pasarnya nih, pemasarannya, ternyata karena target pasarnya itu untuk orang anak-anak muda, misalnya generasi milenial atau Gen Z gitu, ternyata cara pemasaran kita nggak bagus nih, bukan sasarnya ke sana. Bisa saja terjadi karena itu. Nah, dari hasil evaluasi itu bisa jadi pembelajaran untuk mengkoreksi usaha kalian ke depannya. Nah, nanti bisa bikin lagi tuh usaha baru ataupun juga melanjutkan usaha sebelumnya dengan mengkoreksi beberapa hal. Sebenarnya yang paling banyak jadi hambatan itu karena modalnya ya biasanya sama mereka itu kurang dapat sosialisasi. Jadi makanya pemerintah mulai terus mendorong, terutama Dinas Pariwisata itu mulai mendorong bisnis-bisnis ekonomi kreatif supaya bisa maju, supaya bisa dipasarkan tidak hanya untuk pasar domestik, tapi juga pasar di luar negeri. Lalu, bagaimana cara memulai usaha untuk kalangan pelajar apabila mengalami hambatan modal dan tidak memadai? Oke, seperti tadi ya udah disampaikan sama kakak presenternya, kalau misalnya memulai usaha itu bisa tidak harus usaha yang besar-besar sekali, bisa dari hobi kalian, terus juga dari modal yang kecil dulu deh, yang kalian bisa.
misalnya nyisihin dulu nih uang jajan yang dikasih sama orang tua berapa, terus ditabung, dipakai buat usahanya. Misalnya kain-kain perca juga bisa kalian gunakan untuk jadikan bros atau apa, flanel yang bisa bikin boneka-boneka lucu, itu juga bagus tuh buat gantungan kunci dan lain-lain. Nah, dari usaha-usaha itu bisa tuh buat nambah pendapatan kalian, buat nambah uang jajan kalian lagi, kalian putar terus-menerus, dan siapa tahu usaha kalian bisa jadi besar dari sisihan uang jajan kalian per bulan ataupun per hari dari orang tuanya. Yang penting ada niat kok kalau buat usaha kayak gini. Lalu hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Tadi udah ya disampaikan modalnya, terus juga apa ya, studi kelayakan bisnis dulu nih, pasarnya tuh mau ke siapa sih? Barang-barang yang mau kalian jual ini atau barang yang kalian produksi ini pasarnya tuh ke siapa? Itu nanti akan mempengaruhi pola pemasaran kalian. Sama halnya sekarang kan lagi banyak pemasaran lewat online tuh, nah itu bisa tuh kalian juga mulai belajar digital marketing, kayak gimana cara memasarkannya, terus kayak gimana tuh kalau pakai yang sering melakukan live itu juga bagus buat engagement-nya, terus jadinya produknya banyak yang lihat dan banyak yang mau membeli produk itu. Nah, bisa kalian gunakan hal-hal seperti itu. Cara konsisten dalam menjalani usaha, ini kembali lagi ke pribadinya masing-masing ya. Niat awal membuat usaha itu apa sih dari awal gitu. Nah, itu nanti yang jadi alasan buat kalian kenapa harus tetap konsisten dalam menjalani usaha. Kalau misalnya cuma setengah 10 juta atau berapa, nah bisa kalian ikut lomba-lomba loh. Dari lomba-lomba itu kalau juara kan dapat uang tuh, nah itu bisa kalian gunakan buat modal kalian dalam berusaha. Terus, mengapa ekonomi kreatif memiliki peran penting dalam perekonomian dunia? Ekonomi kreatif ini kan banyak macam ya, mulai dari konten kreator tadi, terus juga menunjang perekonomian dunia karena terjadi pola pemasaran tidak hanya untuk pasar domestik tapi pasar luar negeri juga, jadi ada ekspor impor di dalamnya. Proses inilah yang nanti akan memberikan manfaat baik di negara kita sendiri maupun di negara lain yang sedang melakukan transaksi bersama. Oke, saya cuma nambahin itu saja, Kakak MC. Saya kembalikan lagi ya. Baik, terima kasih kepada Bulan atas tambahannya. Sesi selanjutnya yaitu penutup dengan sesi foto bersama. Boleh di on cam semuanya, teman-teman. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Nah. Saya akhiri webinar kami hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.